Hello semuanya, di video kali ini kita bakal bahas struktur market gold atau XAU USD dari berbagai time frame. Jadi kita nggak cuma lihat satu sudut pandang, tapi kita bedah dari daily sampai ke M15 supaya bias kita jelas dan nggak asal entry. Langsung aja kita mulai. Kita bahas kenapa gold bisa seagresif ini. Sekarang kita bakal bahas ini lebih dalam. Pergerakan gold yang lagi gila-gilaan, ini bukan cuma soal struktur teknikal. Ada dua faktor besar yang lagi dorong harga, yaitu geopolitik Timur Tengah sama data makro Amerika, terutama non-farm payrolls yang bakal rilis besok hari Jumat malam, guys. Kondisi geopolitik di Timur Tengah lagi memanas. Setiap kali ada eskalasi konflik di kawasan itu, market global langsung masuk mode risk off. Apa itu risk off? Artinya, investor mulai cabut dari aset berisiko seperti saham dan masuk ke safe haven. Dan gold adalah safe haven utama dunia. Dan kenapa uang besar akan parkir di emas? Kenapa? Karena emas itu nggak bisa dicetak kayak mata uang, nggak terpengaruh default negara, dan dianggap penyimpan nilai paling aman saat krisis. Makanya setiap headline negatif keluar dari Timur Tengah, kita sering lihat lonjakan impulsif di gold. Ini bukan retail yang dorong. Ini dana institusi, sovereign wealth fund, bahkan bank sentral yang shifting exposure. Dan selama tensi geopolitik belum mereda, gold punya alasan fundamental untuk tetap strong. Sekarang kita bahas faktor kedua, yaitu data ekonomi Amerika. Salah satu yang paling powerful adalah non-farm payrolls atau NFP. Data NFP itu ngukur pertumbuhan lapangan kerja di Amerika Serikat. Dan ini sangat penting karena kalau NFP kuat, artinya juga ekonomi kuat. Dan the Fed cenderung hawkish. Kalau NFP lemah, artinya ekonomi melemah dan peluang the Fed dovish. Kenapa ini pengaruh ke gold? Ya, karena gold itu sensitif terhadap suku bunga, yield obligasi, sama kekuatan dolar. Kalau NFP lemah, pasar mulai pricing in potensi penurunan suku bunga, yield turun, dolar melemah, dan gold naik. Jadi, setiap rilis NFP, volatilitas gold hampir pasti meningkat. Dan kalau kita gabungkan kondisi sekarang kayak geopolitik panas, market global penuh ketidakpastian, ditambah spekulasi arah kebijakan the Fed, itu bikin gold punya bahan bakar ganda. Kenapa ini penting buat trader? Sekarang pertanyaannya gini, kalau fundamentalnya kuat, kenapa kita nggak langsung buy aja? Karena market itu bergerak dalam siklus guya, walaupun bias besar bullish, yang namanya harga itu tetap butuh retracement, liquidity sweep, sama rebalancing ke area value. Institusi nggak kejar harga, mereka tunggu diskon. Dan sekarang di level psikologis 5.154, risiko koreksi teknikal tetap ada walaupun fundamental mendukung kenaikan. Inilah kenapa kita harus gabungkan antara technical, fundamental, dan sentimen global, bukan cuma lihat chart kosong. Oke, kita beralih ke sisi teknikal, harganya gimana? Kalau kita zoom out ke daily, satu kata yaitu super trend bullish. Harga terus cetak all-time high baru. Nggak ada resistance historis di atas harga sekarang. Artinya apa? Market lagi di fase ekspansi. Buyer benar-benar dominan. Tapi ada satu hal yang harus kita waspadai. Secara teknikal, harga sekarang itu sudah terlalu jauh dari area value-nya. Jarak dengan moving average sudah overextended. Jadi walaupun bullishnya kuat, secara struktur dia udah kejauhan. Bias di daily masih bullish, kuat banget. Tapi bukan berarti kita FOMO buy di pucuk. Sekarang kita turun ke H4. Di sini kita bisa lihat napasnya tren besar tadi. Struktur higher high dan higher low kebentuk dengan sangat rapi dan valid. Ini ciri khas market sehat dalam tren naik. Yang paling penting ada demand zone kuat di area 4.980 sampai 5.050. Selama harga nggak jebol 4.980, tren naik ini masih aman. Jadi kalau ada koreksi, area itu bisa jadi magnet harga buat retracement sebelum lanjut naik lagi. Bias H4 juga masih bullish. Sekarang kita turun lagi ke HA1. Di sini mulai kelihatan ada perlambatan momentum. Setelah impulsif naik sampai 5.154, candle-candle mulai muncul wick atas panjang. Ini biasanya tanda profit taking dari institusi. Artinya apa? Buyer masih ada, tapi sebagian pemain besar mulai distribusi atau minimal realisasi profit. Sekarang harga lagi konsolidasi di area puncak. Bias H1 juga masih bullish, tapi hati-hati soalnya ini fase konsolidasi.
Nah, ini buat yang suka intraday atau scalping. Di M15 mulai kelihatan ada potensi minor change of character ke bawah kalau harga tembus 5.140. Sekarang harga lagi sideways dalam range sempit dan ada kemungkinan koreksi teknikal ke area fair value gap di bawah. Jadi secara short term ada peluang retracement dulu sebelum lanjut naik. Bias M15 lebih ke neutral ke bearish untuk koreksi jangka pendek. Secara keseluruhan gold masih bullish, tapi kita sekarang ada di level psikologis tinggi banget, 5.154. Kalau kalian buy sekarang tanpa perhitungan, risikonya besar banget kena drawdown kalau market koreksi dulu. Buat kalian dapetin analisis tentang gold ini yang versi lebih lengkap, lebih detail, dan tentunya disertai trading plan juga, silahkan kalian Discord kita. Untuk linknya kita cantumin di kolom komentar atau deskripsi video ini. Oh ya, dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini buat teman-teman kalian yang membutuhkan analisis gold yang cukup kompleks dan lumayan detail ini.